أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. Putra putri saya selalu mengatakan, kalau Anda mencintai sesuatu ilmu, ilmu itu akan Anda kuasai. Ingat ini, kalau Anda membenci ilmu, Anda tidak akan bisa menguasai ilmu tersebut. Cintai ilmu itu, pelajaran apa saja. Kalau Anda cinta ilmu bahasa Arab, Anda akan bisa menguasainya. Cinta ilmu fikih, tafsir, tauhid, sebenarnya semua ilmu harus kita cintai. Memang ada prioritas yang lebih kita condong kepada ilmu tertentu. Kalau kita sudah tidak senang, itulah yang membuat kita akhirnya nggak menguasainya. Kita nggak paham-paham. Kalau sudah masuk guru matematika, ada guru-guru kepala tuh, nampak rumus-rumusnya kan, akhirnya nggak bisa menguasai. Bahasa Arab begitu juga. Saya semenjak tamat Madinah ada beberapa kali ngajar bahasa Arab sebelum ada kursus-kursus sekarang resmi di Masjid Raudatul Jannah, ada diklat-diklat. Mulai dari yang dewasa, bapak-bapak, ada yang tua. Ya maklum aja lah, semangat ingin belajar bahasa Arab karena memang hafalan sudah lemah. Ya, tapi alhamdulillah ada juga yang berhasil karena memang mencintai ilmu. Kalau kita cinta suatu ilmu, maka kita akan menguasainya. Kalau kita sudah benci, insya Allah nggak akan bisa. Maka saya katakan cintai ilmu dan juga cintai guru yang mengajarnya, dalam arti apapun yang Anda dapatkan, kondisi guru, dan tidak akan sama satu guru dengan yang lainnya. Jangan itu menjadi alasan benci dengan ilmu tersebut. Ada ustadznya yang agak garang kata orang, disiplin, itu biasa. Ada ustadznya yang longgar, itu biasa. Tapi kita harus mencintai ilmunya. Karakter masing-masing guru pasti berbeda. Anak saya di Jawa, di pesantren baru masuk kemarin. Sekarang baru tahun pertama, berarti mutawasid. Ya, SMP-nya kelas 2. Ya, kemarin sebelum nerima rapor telepon. Kan baru tahapan, belum tahu nilai, telepon. Gimana belajarnya? Alhamdulillah Bi katanya. Terus gimana, ada pelajaran yang rasanya apa? Ada Bi katanya. Apa? Bahasa Arab. Jujur saya kok bahasa Arab enggak suka. Iya, gurunya garang katanya. Gurunya suka nyalah-nyalahkan, termasuk dia sering disalahkan. Saya nasihati anak saya, nak, guru itu beda karakternya masing-masing, jangan dibenci. Guru itu jangan dibenci. Bahkan dia itu kalau misalnya memberikan hukuman itu supaya kita lebih semangat belajar, kita nggak salah lagi, itu kita ambil positifnya. Kemarin ketika sudah libur kan sudah masuk sama dengan kalian, saya lihat rapornya, nilainya 96,23, ranking 5 Pak, nilainya 96,23. Saya lihat sama dari guru wali kelasnya, yang tertinggi juara 1 berapa? 98. Saya lihat bahasa Arabnya 100. Anak saya dulu dia bilang payah bahasa Arab. Ini menjadi pelajaran bagi kita mencintai ilmu, mencintai guru yang mengajarkannya. Kalaupun kita dapat agak-agak keras sedikit, itu biasa. Bahkan ada ungkapan para ulama salaf terdahulu, apabila kamu ingin menguasai ilmu, salah satunya kamu harus sabar terhadap kerasnya disiplinnya guru. Ingat ini. Kalau kamu ingin berhasil mendapatkan ilmu, sabar terhadap keras dan disiplinnya guru. Jangan mental tempe kata orang. Jangan cengeng. Menuntut ilmu itu harus kuat. Ya, apalagi kalian masih muda. Saya sampaikan tadi pengalaman Ustadz belajar. Saingan Pak masuk Lipia itu semuanya bisa dikatakan 98% dari pesantren. Kita 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang cuma dari madrasah aliyah. Itu pun Ustadz kursus bahasa Arab. Tidak ada belajar dari kelas 1. Tidak ada 6 tahun. Itu pun kelas 3.
kelas 2. Itu pun pelajaran bahasa Arab 2 jam seminggu. Apa yang didapat? Akhirnya kursus. Berangkat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ingin masuk Libya juga, ingin mendalami bahasa Arab, ingin dapat beasiswa. Sampai di sana cari informasi dari kakak kelas. Kalau uji kan di sana dulu ada 3 marhalah, ada i'dad lughawi, ada takmili, ada universitas. Sekarang takmili nggak ada lagi. Sekarang i'dad lughawi dengan universitas S1. Yang ada hanya di Jakarta, Libya Jakarta. Kalau di Medan, di Surabaya, di Aceh cuman ada i'dad lughawi. Tidak bisa ngambil S1, harus ke Jakarta. Kalau persiapan bahasa ada. Ya. Ada satu lagi kalau salah di Makassar. Ujung Pandang. Berangkat cari informasi. Apa sih bentuk soal-soal mau masuk persiapan bahasa? Ini contohnya. Udah tuh kakak kelas ya mengatakan kamu kalau ingin dapat ini kerjakan soal-soal yang ada dalam kitab Al-Arabiyah Linnasiin. Sekarang kitab yang dipakai di sana Al-Arabiyah Baina Yadaik. Al-Arabiyah Linnasiin itu lebih tebal dan lebih sulit untuk dipelajari. 6 jilid setebal ini. Ustadz selesai membacanya dan melihat sebagian artinya dan berusaha untuk menyelesaikan soal-soalnya sebulan saja. 6 kitab selesai 1 bulan. Bayangkan oleh kalian. Bukan bangga ya, tapi ini sebagai contoh bagi kalian. Ya, alhamdulillah bisa dijawab soalnya, lulus. Nah, Abu Auni tadi minta Ustadz kasih anak-anak ini motivasi belajar. Kalian udah ada model pesantren, seharusnya kalian lebih hebat. Ustadz tidak ada. Modal semangat, belajar, terus mencari informasi, gali, ya. Minta, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, insya Allah berhasil. Jangan lupa juga berikutnya minta redo orang tua. Pernah dengar tak ceramah Dr. Firanda Andirja? Kenapa dia bisa lulus S3? Karena doa ibunya. Padahal kata dia anak tes nggak yakin lulus, selesai S2 bahkan mau pulang ke Indonesia. Tetapi ada buka S3, dia ragu-ragu nggak mau ngambil. Tapi dia tanyakan kepada ibunya. Perhatikan, dia minta restu ibunya. Kata ibunya, lanjutkan Firanda. Minta restu ibu, minta doa ibu. Lulus, Pak. Lulus. Subhanallah, bahkan ketika beliau sudah hampir lulus pun Allah takdirkan dia satu-satunya dari dulu sampai sekarang belum ada yang sebelumnya diawali yang mengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi kecuali dimulai dari Ustadz Firanda dengan Ustadz Abdullah Roy, dua-duanya doktor S3. Ustadz Firanda mengatakan, saya selalu minta restu orang tua. Ini jangan lupa anak-anak, jangan lupa para santri, minta restu orang tua, minta pendapat orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah itu ada terletak pada keredaan 2 orang tua. Begitu banyaknya para penuntut ilmu, para santri bisa dikatakan tidak berhasil karena tidak diredoi oleh orang tua, karena membuat orang tuanya kecewa, karena durhaka kepada 2 orang tua. Hati-hati. Ya, doa ibu dan ayah itu dikatakan oleh Nabi SAW doa dakwatul walid liwaladihi mustajabah. Rasulullah SAW bersabda doa orang tua itu untuk anaknya dikabulkan oleh Allah. Minta redo, minta restu, ya. Cari keredoan orang tua karena di situ ada keredoan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini para santri, adik-adik sekalian, kalian akan ingat nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah besar, sudah mungkin berkeluarga, baru tahu benar ternyata. Kalau kita sudah punya anak, benar ternyata. Ya, ada keredoan orang tua itu, doa orang tua yang membuat kita berhasil.
Ada orang anak-anak menyesal ketika sudah besar, bahkan sudah berkeluarga, baru ingat dia dulu dia melawan sama orang tuanya. Dia durhaka. وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال